Pelaksanaan pembangunan desa merupakan rangkaian dari proses pembangunan setelah dilaluinya tahapan perencanaan dengan ditetapkannya APBDes. Kegiatan ini merupakan implementasi dari semua kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja pembangunan desa dan telah teranggarkan dalam APBDes. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang tahapan pelaksanaan pembangunan desa pada fase persiapan pelaksanaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan pelaksanaan pembangunan desa pada fase pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan. Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Rapat kerja pelaksana kegiatan. Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala desa, rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahap mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara. Rapat kerja dimaksud membahas antara lain 1. Perkembangan pelaksanaan kegiatan, 2. Pengaduan masyarakat, 3. Masalah, kendala, dan hambatan, 4. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan yang kelima, perubahan kegiatan. Kepala desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. 2. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa. Dalam proses pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, kepala desa dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP desa. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah optimalisasi sumber daya manusia yang ada di desa. Maka dalam pengadaan tenaga ahli diutamakan berasal dari masyarakat desa. Jika tidak tersedianya tenaga ahli yang berasal dari desa, tenaga ahli dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang membidangi pekerjaan umum dan atau tenaga pendamping profesional. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan melalui 3 tahap meliputi 1. Tahap pertama. Tahap terdapat 40% dari keseluruhan target kegiatan. 2. Tahap kedua. Tahap terdapat 80% dari keseluruhan target kegiatan. Dan yang ketiga, tahap ketiga. Tahap terdapat 100% dari keseluruhan target kegiatan. Selanjutnya, pemeriksa melaporkan kepada kepala desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan dan laporan hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala desa. 3. Perubahan pelaksanaan kegiatan. Perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa disebabkan adanya kejadian khusus. Untuk itu, pemerintah daerah kabupaten atau kota perlu menetapkan peraturan dalam bentuk Perbu atau Perwali Kota tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Penyebab kejadian khusus tersebut diantaranya adalah 1. Kenaikan harga, 2. Kelangkaan bahan atau material, dan yang ketiga, force majeure seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan kerusuhan sosial. Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan 1. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dilakukan melalui A. Swadaya masyarakat, B. Bantuan pihak ketiga, C. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota. D. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes. Dan yang E. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala desa. Kedua, perubahan kegiatan tersebut dilengkapi dengan bukti administrasi yang berupa A. BA perubahan kegiatan, B. Perubahan desain dan RAB kegiatan khusus untuk kegiatan bidang infrastruktur desa. Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. C. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar bagi kepala desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan. D. Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keempat, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah. Yang perlu dilakukan dalam pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah minimalnya meliputi kegiatan 1. Kotak pengaduan masyarakat, 2. Analisa masalah pengaduan masyarakat, 3. Penetapan status masalah, dan yang keempat, penyelesaian masalah. Ketentuan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah 1. Menjaga rahasia identitas pelapor atau pengadu, 2. Menyelesaikan masalah di tingkat pelaksana kegiatan, 3. Sosialisasi tingkat perkembangan penanganan masalah kepada masyarakat desa, 4. Melibatkan masyarakat desa,
Dan yang kelima, dokumentasi bukti pengaduan, penyelesaian masalah, dan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. 5. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Administrasi pelaporan minimal meliputi 1. Realisasi biaya disertai dengan lampiran bukti-bukti pembayaran. 2. Foto kegiatan infrastruktur desa, kondisi 0%, 40%, 80%, dan 100%. 3. Foto terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Dan yang keempat, gambar terpasang. Berdasarkan dari laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan dibawa pada saat musyawarah desa tentang pelaksanaan pembangunan desa. 6. Musyawarah desa tentang pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah desa dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Juli dan bulan Desember tahun selanjutnya. Sebagai contoh, musyawarah desa di bulan Juni tahun 2022 adalah untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Maka, pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam penyampaian laporan akhir pelaksanaan. 1. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa disaksikan oleh Badan Musyawarah Desa dan unsur masyarakat desa. 2. Penyampaian laporan dari Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa. 3. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan, dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa di mana hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Dan yang kelima, perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil musyawarah desa. 7. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang merupakan bentuk akuntabilitas dalam setiap kegiatan disusun berdasarkan penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini dilaksanakan dalam musyawarah desa, musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan. 8. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa. Pelestarian dan pemanfaatan dilaksanakan dengan cara 1. Pendataan hasil kegiatan pembangunan desa. 2. Membentuk kelompok pemeliharaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 3. Mengalokasikan biaya pemeliharaan dalam APBDes yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dan yang keempat, Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Jika video ini memberikan manfaat, maka dukung kami untuk terus bisa berbagi dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Atau mungkin sobat suka dengan videonya, maka berikan kami like. Bila terdapat kesalahan, kekurangan, atau mungkin kritik dan saran, sampaikan kepada kami dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saksikan terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.